Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita kembali belajar lagi ya di hari ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita di sini akan belajar lagi tentunya bersama Ibu Ulya. Di sini kita akan belajar mengenai mata pelajaran tematik yang di dalamnya ada 4 materi. Dimulai dari matematika, PKN, SBDP, dan juga ada bahasa Indonesia. Nah, seperti halnya di subtema 1 dan 2, tentu kita sekarang masuk ke subtema ketiga akan sama mempelajari materi tersebut. Nah, namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan masuk materi pertama, yaitu bahasa Indonesia, yang mana sekarang kita akan masuk ke subtema ketiga dengan mengenal kalimat perintah. Silakan buka halaman 49, dan di sana ada kata kalimat perintah ya, bukan ajakan. Kita akan mempelajari kalimat perintah, dan apa saja sih yang akan dipelajari hari ini? Nah, ini pertama ada pengertian, kedua ciri-ciri, ketiga jenis, dan keempat contoh dari kalimat perintah. Nah, bagaimana sih kalimat perintah itu, Bu? Nah, kalimat perintah kalian bisa artikan dan bisa kalian gunakan saat kalian ataupun saat kamu ingin meminta atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah sama seperti halnya kalimat ajakan, harus diakhiri dengan tanda seru ketika ingin dituliskan. Namun harus diingat ya, walaupun itu perintah, tetap ucapan ataupun bahasa yang digunakan harus menggunakan ucapan yang santun. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri nih dari kalimat perintah. Apa saja sih? Nah, yang pertama pola kalimat predikat subjek, dan biasanya kalimatnya itu pendek serta singkat-singkat. Kedua ada kalimat perintah diawali dengan huruf kapital atau huruf yang besar. Ketiga menggunakan akhiran lah ataupun kan. Nanti ada contohnya ya. Keempat, menggunakan tanda seru bila digunakan dalam bahasa tulis, atau jika kalian menuliskannya, maka gunakanlah tanda seru di akhir kalimat perintah. Kelima, jika dilisankan atau dibacakan atau disampaikan secara verbal atau langsung, maka berintonasi naik ya suaranya di awal, kalau di akhir baru direndahkan. Contohnya, tolong dong, jangan berisik. Nah, di awal di awal kalimatnya itu dinaikkan dan di akhirnya direndahkan. Nah, selain itu ada juga nih, bisa dilihat kalimat perintah ditandai dengan kata lah ataupun kan. Tadi mohon maaf, jangan tolong dong ya, tapi tolonglah atau berikanlah. Nah, itu bisa sebagai contoh dari kalimat perintah yang menggunakan kata lah ataupun kan. Nah, di sini ada kata hapus. Jika kalian ingin memerintah atau membuat kalimat perintah, bisa hapuslah papan tulis itu. Nah, selain itu ada jenis-jenisnya juga loh dari kalimat perintah. Sebenarnya banyak, namun cukup 4 saja yang bisa kalian pahami. Pertama ada kalimat perintah biasa. Biasanya nih ibu-ibu kalian, orang tua yang suka nyuruh ganti baju, biasanya menggunakan kalimat ini. Gantilah baju sekarang. Nah, itu maksudnya perintah biasa. Kedua, kalimat perintah ajakan. Ada kata ayo. Ingat, materi sebelumnya ada kalimat ajakan. Ada ayo ataupun marilah. Contohnya, ayo pakailah maskermu. Nah, kemudian yang ketiga ada kalimat perintah larangan. Biasanya ada kata melarang ataupun tidak boleh. Contohnya, janganlah, tidak boleh. Itu bisa digunakan. Bagaimana kalimatnya? Janganlah kamu memukuli binatang itu. Nah, itu kalimat perintah larangan. Terakhir ada kalimat perintah permintaan. Biasanya ada kata permintaan, contoh seperti tolong, maaf, dan lain sebagainya. Bagaimana contoh kalimatnya? Tolong ambilkan makanan. Nah, itu bisa digunakan sebagai tolong ambilkan makanan. Bisa digunakan sebagai contoh kalimat
perintah. Dan jenis-jenis kalimat perintah bisa kalian pahami ada 4. Ada yang biasa, ada kalimat perintah ajakan, ada kalimat perintah larangan, dan ada kalimat perintah permintaan. Baik, selanjutnya contoh lainnya dari kalimat perintah seperti apa ya? Nah, contoh di dalam sebuah percakapan. Di sini ada Neneng dan juga Nyai. Kata Neneng, "Tolong jagalah suaramu agar tidak keras terdengar, Neneng." Kata Neneng, "Baiklah, maafkan aku ya, Nyai." Nah, itu contoh percakapan dari kalimat perintah. Sekarang ada tugas ya buat kalian. Buatlah 4 contoh kalimat perintah sesuai dengan jenis-jenisnya. Tadi ada 4 ya, diingat. Ada yang biasa, ada yang kalimat perintah ajakan, kalimat perintah larangan, dan juga kalimat perintah permintaan. Buatlah dari keempat jenis tersebut, cukup satu-satu, dan nanti dijumlahkan jadi 4 kalimat perintah yang sesuai dengan jenis-jenisnya. Seperti biasa, ditulis di buku catatan kalian, lalu nanti kirimkan ke WA ibu secara masing-masing. Diingat ya, dikerjakannya harus mandiri. Orang tua cukup membantu dan mendampingi dan tidak dikerjakan oleh orang tua. Tetap semangat belajarnya, jangan lupa harus dikerjakan dengan sebenar-benarnya. Selamat mengerjakan dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita selalu sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.